Bapa yang menyayangi dan mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin Bapa yang mengasihi tidak memberkati anak-anak yang percaya kepada Dia. Tidak mungkin kita tidak mengalami berkat-berkat mukjizat-mukjizat Tuhan. Kalau kita mengimani Allah yang Maha Kuasa, Allah yang merupakan pelaku mukjizat, siapakah Yesus Kristus? Baca keempat Injil, saudara. Yesus adalah pelaku mukjizat. Yesus adalah penyembuh. Yesus dapat mengusirkan roh-roh jahat. Yesus berkuasa atas alam semesta alam. Yesus dapat menghardik ombak-ombak di laut. Yesus dapat menghardik ribut taufan. Yesus dapat menyembuhkan, mencelikkan mata orang yang lahir, orang yang buta sejak lahir. Wah, saudara, ini luar biasa. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu percaya kepada Dia, saudara. Wah, saudara, mungkinkah kita masih dalam kemunduran atau hidup yang tidak berhasil, sedangkan kita menyembah, sedangkan kita mengikuti Kristus ini yang Maha Kuasa? Kadang-kadang saya cukup sedih melihat tidak sampai 1 bulan PKP, ada orang sudah minta sini sana. Adakah mereka sudah berdoa? Adakah mereka tahu mereka menyembah Tuhan yang berkuasa, yang memberkati mereka? Saudara, kadang-kadang karena perbuatan kita yang kurang iman, atau sikap kita, pikiran kita yang tidak mengimani Tuhan, kita mencari jalan-jalan lain. Kita mencari solusi atau penyelesaian secara manusiawi, berdasarkan hikmat manusiawi, bukan berdasarkan kehendak atau rencana Allah. Ini prinsip iman, saudara. Banyak saya dapat bahas, bicara tentang prinsip ini. Saudara boleh baca seluruh bab 11, saudara. Mungkin dekat 10 tokoh-tokoh yang disebut tokoh iman, dibahas oleh penulis suratan Ibrani bagaimana oleh iman atau karena iman mereka mentaati Allah yang berkuasa itu. Oh, saudara, saya masih ingat, saudara, tadi saya bersaksi tentang perniagaan saya dahulu. Kalau orang tanya, malah saya masih ingat, saya masih tinggal di bilik di pusat, waktu saya melayani satu penggal di pusat SIB. Ada orang macam marah dengan saya. Dia bilang, Pastor Tony, kamu harus terus jadi peguam supaya kau cari banyak duit, boleh tolong gereja, boleh tolong orang miskin, boleh tolong SIB. Saya tidak tahulah 100% apa yang dia beritahu, tapi macam dia tidak begitu senang saya jadi hamba Tuhan. Dia bilang, kamu harus menjadi peguam, cari banyak-banyak duit, boleh tolong orang lain. Wah, saudara, bagi saya melepaskan kerja saya yang dahulu, memang itu langkah iman. Saya ingat waktu itu anak kami baru 2 tahun. Bila sudah sampai di New Zealand, baru minggu yang lalu, sebelum itu, saya masih bos, saya masih peguam, bicara case yang terakhir 4-5 hari sebelum saya pergi ke New Zealand, belajar sarjana muda teologi. Saya masih ingat sudah sampai di Auckland. Ada 2 minggu intensif bahasa Yunani. Saya sudah lewat 1 hari, jadi hari yang kedua baru saya ikut kelas. Saya terpaksa kejar itu kelas. Dan saya masih ingat, dalam 2 minggu itu pre-semester, sebelum tahun akademik atau semester pertama itu bermula. Ada kelas intensif bahasa Yunani. Saya menuntut di University Auckland. Saya masih ingat, saya bawa istri dan anak.
Saya pun sangat bersyukur istri saya sanggup. Di mana saya pergi, dia sanggup bersama dengan suami dia. Kadang-kadang adakah tindakan saya ini merugikan atau merosakkan keluarga? Oh, saudara, saya masih ingat saya duduk di Onehunga, satu suburb, satu tempat di kota raya atau bandaraya Auckland. Dan saya tidak tahu kemana, saudara. Ini dalam 2 minggu pertama, saya sedang belajar bahasa Yunani intensif. Saya masih ingat dengan beberapa bag, sebab kami baru tinggal di hotel 3 hari, tidak mampu kalau lama di hotel, 3 hari di hotel. Dan saya bawa beberapa bag, inilah seluruh harta saya, bersama anak yang baru 2,5 tahun waktu itu. Dan saya memandang ke surga, saudara. Sebab di New Zealand ada 8 university awam, cuma 2 university yang menawarkan teologi, satu di Auckland, satu di Otago, di Dunedin, Pulau Selatan. Jadi saya berdoa, Tuhan, di mana satu university? Sebab masih sempat, kalau saya mau pergi di Otago, saya masih sempat, ataupun saya mau meneruskan di Auckland, sebab sekarang baru kelas intensif bahasa Yunani. Dan saya berdoa. Dan Tuhan memberi saya satu penghiburan atau peringatan dalam bahagian firman Tuhan ini. Dalam ayat 8 mengatakan seperti ini. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wah, bila saya ingat ayat ini, hati saya sangat dikuatkan. Waktu itu saya bersama istri dan anak dengan beberapa bag, segala harta milik saya waktu itu. Saya sudah 28 tahun. Mungkin masih muda, baru 6 tahun. Peguam, sudah lepaskan itu. Dan saya tidak tahu saya mau kemana, sama ada di Auckland atau Otago. Saya tidak tahu bagaimana masa hadapan saya. Tetapi saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Allah Abraham. Saya percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, prinsip yang terakhir di sini adalah Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang saya sebut tadi, prinsip doa. Bagi kita yang mau mengalami berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Wah, saudara, saya masih ingat hanya satu kesaksian sebagai pengakhiran dari firman Tuhan, perkongsian firman Tuhan pagi hari ini. Saya masih ingat waktu saya memimpin gereja SIB Kota Kinabalu Likas dalam membangun pusat pelayanan, sebab waktu itu tahun kedua saya jadi gembala sidang di situ. Gereja semakin penuh, tidak sampai mungkin 18 bulan. Saya masih ingat waktu saya baru masuk, gereja itu separuh penuh atau separuh kosong. Ikut penilaian kita masing-masing lah. Is it half full or half empty? Sebab ada beberapa gereja lain sudah dibuka di merata tempat, ada SIB Pakan Menggatal, ada SIB Inanam, dan sebagainya. Dan sebagian jemaat itu sudah meninggalkan gereja Likas, sehingga hanya tinggal, bila saya jadi pastor sidang, 200 jemaat. Tidak sampai 2 tahun, bilangan jemaat yang berbakti di gereja Likas melebihi 400 orang setiap minggu.
double. Dan saya lihat keperluan gereja Likas waktu itu. Di belakang pejabat gereja Likas ada satu pondok kayu. Pondok bukan simen, hanya struktur kayu. Dan setiap Christmas ada persekutuan makan. Kadang-kadang kalau Christmas, wah ramai. Mungkin 2003, 2004, lebih 500 orang datang hari Christmas. Dan pernah seorang anak pemimpin, bila dia injak di dalam pondok itu, kayu itu patah. Oh, syukur kaki dia tidak tercedera. Sebab dia terinjak itu kayu, patah, terus dia jatuh. Jadi, timbul dalam hati saya, bagus kita membuat satu struktur yang lebih baik, satu bangunan yang lebih baik, serbaguna. Itulah kami namakan itu pusat pelayanan. Pendek cerita, saudara. Project itu cost-nya adalah 300.000. 2-3 bulan sebelum selesai pembangunan project itu, kami masih memerlukan lebih 100.000. Pungutan selama mau dekat setahun setengah, sudah sampai dekat 200.000, tapi kita memerlukan ongkos atau keuangan sebanyak 300.000. Saya boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, dari mulai projek sampai selesai projek pembangunan pusat pelayanan itu, saya berdoa hampir setiap hari. Bila keuangan itu tidak cukup, saya berdoa semakin hebat, semakin banyak. Saya masih ingat 2005 mungkin, Christmas. Projek itu sudah dimulakan, beberapa bulan sudah dekat siap, uang masih berkurangan. Christmas pun, setelah ibadah, petang hari itu, saya masih berdoa di rumah, supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saudara, saya ingin bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada akhir proyek itu, uang yang masuk dalam tabung pembangunan dari kosong dalam tempo 18 bulan adalah 330.000. Malah kepimpinan sidang mempunyai 30.000 surplus kelebihan untuk renovate rumah sidang yang sekarang merupakan pejabat di gereja Likas. Saudara, berkat Tuhan itu semata-mata atas respon doa-doa orang yang percaya. Sebab di sini mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab dan mencurahkan berkat-Nya bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hanya semata-mata jawaban doa. Kami tidak buat apa-apa cara manusiawi untuk mencari dana. Tetapi selesai pembangunan, kontraktor dibayar sepenuhnya. Rumah sidang dibaik pulih. Dan jemaat Tuhan bersorak-sorai, bersuka cita. Sampai hari ini, saya cukup bersyukur kepada Tuhan karena setahu saya bangunan itu masih dipakai. Beberapa kali seminggu ada acara. Cuma sekarang PKP mungkin tutup sementara lah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, marilah kita imbas kembali beberapa prinsip keberhasilan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, imanilah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang keempat, carilah Allah dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita berdoa. Amin.